Hai semua, perkenalkan nama saya Sindiati Kesari Situmorang. Saya dari kelas AB2D Politeknik Negeri Medan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi ilmu ekonomi, yaitu mengenai elastisitas permintaan. Sebelum mempelajari lebih lanjut, kita harus mengetahui apa itu arti dari elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan adalah istilah ekonomi untuk menggambarkan perubahan jumlah permintaan barang terhadap perubahan harga dari barang tersebut. Dalam elastisitas permintaan, terdapat dua variabel penting yang saling mempengaruhi, yaitu P dan Q, di mana P adalah price atau harga, dan Q adalah quantity atau kuantitas barang. Di mana di hukum permintaan, yaitu ketika harga suatu barang naik, maka permintaan barang tersebut cenderung mengalami penurunan. Sebaliknya, ketika harga suatu barang turun, maka permintaan barang akan naik. Jadi, elastisitas permintaan ini bertujuan untuk mengukur atau mengetahui seberapa besar jumlah barang yang diminta itu mengalami perubahan akibat harga barang yang diminta mengalami perubahan. Untuk mengetahui berapa nilai dari elastisitas permintaan, terdapat rumus yang digunakan, yaitu E sama dengan P per Q kali delta Q per delta P, atau E sama dengan persentase delta Q per persentase delta P, di mana E adalah elastisitas, P atau price adalah harga, dan Q atau quantity adalah kuantitas atau jumlah barang yang diminta. Delta Q adalah perubahan jumlah barang yang diminta atau dapat dikatakan selisih antara Q2 dengan Q1. Jadi, dia selisih antara kuantitas yang baru dengan kuantitas yang lama. Delta P adalah selisih perubahan harga lama dengan harga yang baru, atau P2 kurang P1, atau bisa menggunakan rumus yaitu persentase perubahan jumlah barang yang diminta dibagi dengan persentase perubahan harga barang yang diminta. Dalam materi elastisitas permintaan, kita juga memahami koefisien dari elastisitas tersebut. Jika kita sudah menghitung nilai elastisitasnya melalui rumus yang telah ditentukan, maka akan menghasilkan angka. Angka inilah yang akan digunakan untuk menganalisis apakah termasuk kelompok elastis, atau kelompok inelastis, atau kelompok uniter, atau kelompok elastis sempurna, atau kelompok inelastis sempurna. Nah, untuk koefisien dari masing-masing elastisitas permintaan, yaitu terdapat yang pertama adalah koefisien untuk elastisitas elastis. Elastis adalah koefisien yang besar nilai elastisitasnya adalah lebih dari 1. Jadi, ketika sudah mendapatkan hasil dari menghitung elastisitas permintaan dari rumus yang telah ditentukan, dan menghasilkan angka yang lebih besar dari 1, berarti termasuk ke dalam barang elastis. Nah, untuk kurvanya sendiri, kurva dari permintaan ini yaitu berbentuk landai. Mengapa dikatakan landai? Alasannya karena persentase dari delta Q itu lebih besar daripada persentase delta P. Jadi, dapat disimpulkan bahwa barang yang elastis sangat peka terhadap perubahan harga. Jadi, ketika harga barang berubah sedikit, maka jumlah barang yang diminta akan berubah drastis. Untuk contoh barang dari elastis yaitu adalah barang-barang kebutuhan mewah. Misalnya mengenai harga emas. Jika harga emas naik, maka seseorang akan cenderung malas membeli emas karena merasa rugi, sehingga permintaan akan emas turun drastis. Sebaliknya, jika harga emas turun, maka orang akan berbondong-bondong membeli emas. Selain barang-barang mewah, barang yang memiliki barang substitusi yang banyak juga cenderung elastis. Jadi, kalau harga barang berubah sedikit, maka jumlah permintaan barang akan berubah drastis, karena orang akan beralih kepada barang yang lain. Yang kedua ada inelastis. Koefisien dari inelastis adalah kurang dari 1, dan ini merupakan kebalikan dari elastis. Ini adalah jenis yang ketika harga dari suatu barang berubah, maka jumlah permintaannya tidak terlalu berubah. Bentuk kurva inelastis adalah cenderung curam, di mana persentase delta P-nya itu lebih besar dibandingkan persentase dari delta Q-nya. Contoh dari barang inelastis adalah barang-barang kebutuhan pokok. Bahan-bahan kebutuhan pokok cenderung inelastis karena barang ini merupakan masyarakat yang tetap butuh. Jadi jika harga naik, maka jumlah permintaan turun, namun tidak turun drastis karena walaupun harganya mahal, masyarakat tetap butuh untuk membelinya. Yang ketiga adalah uniter, di mana koefisiennya seperti perbandingan atau tengah-tengah antara elastis dan inelastis. Uniter nilai koefisiennya adalah sama dengan 1. Jadi persentase delta Q itu besarnya sama dengan persentase besarnya delta P. Ketika harga naik sebesar 50%,
maka permintaan barang juga akan turun sebesar 50%. Untuk contoh barang pada elastisitas uniter tidak berlaku mutlak, tapi biasanya untuk barang-barang elektronik biasanya masuk ke dalam kelompok uniter. Yang keempat adalah elastis sempurna. Untuk elastis sempurna, koefisiennya adalah tak terhingga. Untuk kurvanya, elastis sempurna cenderung horizontal, di mana berapapun jumlah barang yang diminta, maka harga barang cenderung tetap atau tidak berubah. Contoh dari barang elastis biasanya tidak mutlak, namun contoh barang yang umumnya dikelompokkan dalam elastis sempurna adalah buku dapur. Karena buku dapur, mau berapapun jumlah permintaannya, sedikit atau banyak, harga tetap tidak berubah. Yang kelima atau yang terakhir adalah inelastis sempurna, di mana nilai koefisiennya adalah 0, dengan bentuk kurva cenderung vertikal. Inelastis sempurna adalah kebalikan dari elastis sempurna, yaitu di mana berapapun harga maka permintaan cenderung tetap atau tidak berubah. Contoh barangnya adalah obat-obatan, di mana pembelian obat-obatan berdasarkan pada dosis yang dianjurkan, bukan berdasarkan harga barang yang berubah-ubah. Sekian penjelasan saya mengenai elastisitas permintaan. Jika ada kesalahan kata atau pengucapan, saya minta maaf. Sampai jumpa.